Selamat pagi, kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Senin tanggal 21 Desember 2020. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, nafas hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami saat ini hendak membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan, tolong bimbing kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat menjadi pelaku firman dan sabda Tuhan lewat sikap perilaku hidup kami. Kiranya sabdamu boleh menerangi jalan kami, menjadi pedoman dalam melangkah, sehingga kami berjalan di jalan Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai dengan 23 yang mengatakan, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepada aku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini, dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu, dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengucap syukur kepada Tuhan adalah melalui doa. Di dalam doa kita bisa menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita boleh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Raja Daud, Raja Israel. Ia menaikkan doa kepada Tuhan, dan dalam doanya itu ia mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan, bukan hanya kepadanya tetapi juga kepada keluarganya. Kalau kita membaca 1 Tawarik pasal 17 ayat 1 sampai 15, di situ diceritakan bagaimana Tuhan berfirman melalui Nabi Natan. Ia berfirman kepada Daud melalui Nabi Natan. Dan Tuhan mau mengatakan bahwa
Salomo, anak Daud, akan dilibatkan oleh Allah, diikut sertakan oleh Allah dalam mengerjakan keselamatan. Salomo akan dipercayakan oleh Tuhan untuk membangun bait Allah yang menjadi tempat umat Israel untuk berjumpa dengan Allah. Bait Allah juga melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah umat. Dan Salomo anak Daud yang akan mendirikan bait Allah itu. Dan bukan hanya itu, Salomo yang kelak akan menjadi raja, kerajaannya akan kokoh dan teguh selama-lamanya. Dan itulah janji Tuhan kepada Daud yang disampaikan melalui Nabi Natan. Dan kita tahu bersama bahwa dari keturunan Raja Daud akan lahir Mesias, Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Begitu luar biasanya Tuhan melibatkan keluarga Daud dalam rencana Allah yang menyelamatkan. Dan oleh karena itu Daud mengucap syukur kepada Tuhan. Dia mengucap syukur bahwasannya Tuhan akan memberkati Daud dan keturunannya. Tuhan akan mengokohkan kerajaan Daud untuk selama-lamanya. Dan itulah yang mendasari ucapan syukur Daud yang dinyatakan lewat doa. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah hari ini kita sudah menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa? Kalau kita sudah menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa yang kita naikkan ke hadapan Tuhan, apa yang menjadi konten dari ucapan syukur kita? Apakah kita hanya mengucap syukur atas berkat yang bersifat materi? Apakah kita mengucap syukur hanya berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan berkat-berkat jasmani? Kita diingatkan melalui firman Tuhan di pagi hari ini bahwa kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa bukan hanya karena Tuhan sudah memberikan berkat materi atau berkat jasmania, tapi kita boleh bersyukur untuk keluarga kita. Kita yakin bahwa bukan hanya keluarga Daud yang diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya keluarga Daud yang dilibatkan oleh Tuhan dalam rencana Tuhan yang menyelamatkan dunia. Tapi Tuhan berkenan juga memakai keluarga kita. Tuhan akan melibatkan keluarga kita dalam rencana Tuhan yang menyelamatkan. Dan kita yakin bahwa Tuhan juga akan memberkati kehidupan keluarga kita. Tuhan akan memberkati anak cucu kita. Dan karena itu, mari kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan menyatakan janji untuk memberkati kehidupan keluarga kita, memberkati anak cucu kita. Dan Tuhan berjanji bahwa Dia akan melibatkan anak dan cucu kita dalam rencananya yang menyelamatkan dunia dan segala isinya. Keselamatan memang sudah dikerjakan Allah dan puncaknya itu sudah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Tetapi bukan berarti
Ketika Yesus sudah naik ke surga, maka keselamatan yang dikerjakan Allah itu berhenti. Keselamatan itu terus akan berlanjut. Tuhan akan terus mengerjakan keselamatan itu sampai akhir zaman. Dan Dia akan melibatkan kita dan keluarga kita. Dia akan melibatkan anak cucu kita. Dan oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam doa kita bersyukur untuk keluarga yang diberikan oleh Tuhan. Dan doakan anak cucu kita. Agar kelak mereka juga diberkati oleh Tuhan. Agar kelak mereka juga mau memberi diri untuk dilibatkan oleh Tuhan dalam mengerjakan rancangan keselamatan Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan di hari ini. Kita bukan hanya bersyukur pada saat kita mengalami sukacita, kegembiraan, kesuksesan, tapi kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Kita mengucap syukur dalam duka cita. Kita mengucap syukur dalam kesusahan. Kita mengucap syukur dalam pergumulan. Dasar utama dalam mengucap syukur adalah karena Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan melalui Yesus Kristus. Dan keselamatan itu akan terus berlaku bagi kita dan anak cucu kita. Syukuri itu, dan biarlah kiranya kita boleh tetap hidup berkenan kepadanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan mengajarkan kami untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk mengucap syukur bukan hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat materi ataupun jasmani, tapi Engkau mengajarkan kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kami diajarkan untuk mengucap syukur karena Tuhan telah berjanji memberkati kami dan keluarga kami. Engkau akan melibatkan keluarga kami dalam karya Allah yang menyelamatkan dunia. Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati kehidupan kami dan anak-anak cucu kami. Kiranya mereka juga Engkau berkati dalam kehidupan mereka. Kiranya mereka boleh dilibatkan oleh Tuhan dalam karya pekerjaan Tuhan yang menyelamatkan dunia. Ya Tuhan, kiranya Engkau berjalan bersama kami. Hidup kami penuh dengan ungkapan syukur. Kami boleh bersyukur kepada Tuhan setiap waktu, setiap saat. Dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam sehat maupun sakit. Karena Tuhan sudah begitu baik bagi kami. Tuhan memberkati kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan. Walaupun bukan keluarga yang sempurna, tapi kami yakin bahwa keluarga yang Tuhan anugerahkan kepada kami adalah yang terbaik bagi kami. Dan biarlah kami boleh bersyukur untuk keluarga kecil yang bahagia dan damai sejahtera. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan beserta kami. Tuhan menjaga dan melindungi kami. Tuhan memimpin menuntun kami, sehingga kami tidak sesat dalam perjalanan hidup kami. Berkati segala apa yang kami kerjakan dan lakukan. Tuhan jauhkan dari kecelakaan, dari bahaya, malapetaka. Tuhan lepaskan kami dari cobaan dan jauhkan dari yang jahat. Bagi yang berduka Tuhan hiburkan, bagi yang bergumul Tuhan kuatkan iman percaya kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.